Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini masih di dunia filsafat edisi sawah. Kita akan membicarakan mengenai suatu arus pemikiran yang masih sangat penting dan sangat mempengaruhi dinamika masyarakat, yaitu menurut Michel Foucault hanya ada 3. Yang pertama adalah Marxisme, jadi pemikiran Karl Marx. Kedua adalah pemikiran mengenai Sigmund Freud tentang psikoanalisis. Yang ketiga adalah tentang Friedrich Nietzsche. Nah, tentang berfilsafat dengan martir ya. Jadi ketiga filsuf ini filsuf yang dalam artian tertentu memiliki pemikiran yang mengguncang suatu kemapanan di dalam suatu dunia pemikiran. Misalnya Karl Marx, dia memberikan orientasi kepada filsafat, kepada sosiologi, kepada ekonomi bahkan menurut Etienne Balibar, salah satu penafsir Marx, bahwa Marx itu adalah pemikirannya batas filsafat. Jadi Marx juga mengalami suatu patahan epistemologi dan dia akhirnya menganalisis peradaban manusia ya, melalui Das Kapital itu kan. Marx mempunyai konsep inti tentang misalnya tentang produksi, dan manusia itu identitasnya adalah memproduksi sesuatu. Bahkan karena produksi itu dia mengalami suatu penindasan. Dan karena relasi antara produksi dan penindasan, untuk melepaskan diri dari penindasan ini sangat sulit karena ini persoalan identitas. Maka orientasi yang dimaksud tadi tentang sosiologi adalah Marx berusaha menganalisis ternyata sejarah masyarakat ini adalah sejarah pertentangan antar kelas ya. Sambil dengan menggunakan metode pemikiran yang rasional yang agak berbeda dengan Hegelian, Marx menjelaskan bahwa bukan pikiran kita yang menentukan realitas, tapi realitas yang menentukan pikiran kita. Nah, jadi perubahan secara revolusioner bagi Marx itu penting sekali. Dia menyadarkan tentang proses alienasi di dalam masyarakat. Karena di masa modern itu pekerjaan menjadi sesuatu yang sangat penting, identitas relasi manusia dengan mesin itu menjadi sesuatu identitas kerja. Maka ini sangat penting bagi Marx untuk dibahas. Ada burung tadi. Jadi Marx itu sangat memahami bahwa dinamika masyarakat itu adalah relasi antara produksi, kapital, dan perubahan sosial. Sehingga bagi Marx sangat penting untuk memahami suatu perubahan karena kapital tersebut. Berfilsafat itu bukan hanya berpikir tentang memahami dunia bagi Marx, tapi bagi Marx berfilsafat itu adalah merubah dunia. Dengan berfilsafat orang tidak hanya mencari pengetahuan, tetapi berusaha untuk mengubah dunia. Filsafat yang bisa mengubah dunia. Dan tentu saja berfilsafat seperti ini adalah menekankan segi praksis dan pembebasan. Jadi berfilsafat bukan hanya memahami dunia, tetapi adalah mengubah. Bukan mengubah saja, tapi menemukan suatu perubahan yang revolusioner. Nah, berfilsafat itu bagi Marx harus berfokus pada kenyataan, bukan rasionalitas yang seperti kaum Hegelian itu. Dan hukum perubahan di dunia ini yang disepakati Marx itu bukan bersifat evolusi, tapi bersifat revolusioner. Nah, disinilah pentingnya pemikiran Marx
Dan orientasi ini di dalam sosiologi menjadi teori konflik. Kemudian di dalam ekonomi Marx juga menjadi dikenal karena teori nilai lebih, kritiknya terhadap kapitalisme, terhadap produksi juga. Dan pada dimensi agama pun, kritik Marx terhadap agama yang merupakan candu bagi masyarakat ini juga menjadi suatu metodologi. Ketika agama kehilangan suatu inspirasi untuk membebaskannya, maka agama ini tidak berperan lagi di dalam kehidupan kita gitu. Jadi harus memiliki semangat pembebasan. Banyak pemikir agamawan yang menggunakan teori Marx, yang melahirkan teologi pembebasan. Ali Syariati di dunia Islam juga menggunakan teori Marx. Kalau Marx menggunakan pertentangan antara proletar dan borjuis, Ali Syariati ketika melawan Pahlavi membagi dua kaum ini adalah kaum mustakhbirin dan mustadafin yang tertindas. Nah, di sini pentingnya pemikiran Marx itu dalam sosiologi, ekonomi, bahkan politik tentang teori konflik. Kemudian di dalam kita memahami tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu memiliki suatu fakultas diri. Dan manusia ternyata mengalami ketidaksadaran. Ada suatu bawah sadar yang mempengaruhi diri manusia. Setidaknya di sini Sigmund Freud menjelaskan bahwa pada manusia itu ada suatu yang bersifat terstruktur. Ada yang disebut dengan id atau libido, kemudian ada ego dan superego. Nah, di dalam fakultas diri manusia itu ada itu. Id adalah suatu kecenderungan atau suatu dorongan yang bersifat liar, yang ingin menturutkan hawa nafsunya, keinginannya, obsesinya. Disinilah manusia memiliki itu. Kemudian adalah ego. Ego adalah daya dorongan yang membuat manusia untuk menahan sesuatu yang bersifat liar. Nah, itu superego, normatif, bersifat normatif, ego, superego. Kemudian ada ego. Ego itu bersifat realistis, menyeimbangkan antara yang id, id dan superego. Sigmund Freud mempengaruhi pemikiran kita bahwa seseorang itu melakukan sesuatu itu tanpa alasan. Itu kita pahami bahwa ternyata rasionalitas kita itu tidak bisa mengkonsepsikan diri manusia secara utuh. Dan ada sesuatu yang terlepas dari kesadaran kita, sehingga membuat kita tidak bisa menganalisis kenapa hal ini terjadi. Ternyata di dalam kesadaran kita ini ada struktur, dan struktur itu ada dua, yaitu yang disadari dan tidak disadari atau bawah sadar. Seperti gunung es, bagian yang tidak disadari itu lebih dalam lagi. Nah, di sini. Dan pemikiran Sigmund Freud ini berkembang di Perancis misalnya oleh Jacques Lacan, digunakan lagi oleh para feminis tentang berusaha untuk menganalisis tentang orientasi seks, dan juga untuk memahami tentang struktur kesadaran manusia yang dikatakanlah tidak diketahui, tetapi bisa dianalisis dari mimpi-mimpi itu. Mimpi seseorang itu menentukan ada suatu struktur kesadaran. Nah, itulah yang diinginkannya. Misalnya kita sering membeli barang, suka mengumpulkan barang-barang, suka korupsi, mungkin karena itu ada suatu ada proses infantil atau sublimasi ya. Dulu kita melakukan kompensasi tentang suatu keadaan yang membuat kita dulu tidak menyenangkan, dan kita balas dendam gitu kan. Kita mengumpulkan sepatu, mengumpulkan apapun, korupsi gitu ya. Hal ini sangat bisa dilacak dari masa lalu kita. Kita harus memikirkan hal itu tentang trauma gitu kan. Kenapa kita cenderung kepada pemikiran A tidak B? Itu ada sesuatu yang kita harus telusuri juga secara psikologis. Kita menyadarinya atau tidak menyadarinya, atau antara tidak sadar dan sadar gitu kan, seperti apa gitu. Itu berarti
menarik juga pemikiran tentang Sigmund Freud dan mengajarkan bahwa ternyata kesadaran manusia itu tidak terbatas pada sesuatu yang terkonsepsikan gitu. Kemudian pemikiran ketiga adalah mengenai Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang hampir mungkin hidupnya dikatakan dia sebagai filsuf zaman romantik, zaman pemberontak ya. Saya juga sangat suka dengan pemberontakan Nietzsche. Dia mengatakan Tuhan sudah mati karena dibunuh oleh mungkin manusia modern ya. Tuhan sudah mati, segala otoritas itu adalah akan mati dengan sendirinya. Manusia mendatangi manusia, menjelaskan tentang kebenaran, sebenarnya dia menjelaskan tentang will to power, kehendak untuk berkuasa. Jadi bukan persoalan benar atau salah, tapi persoalan apa maksudnya Anda datang ke kita untuk menjelaskan itu, dan itu adalah kehendak untuk berkuasa. Nietzsche berusaha untuk membalikan nilai. Jadi kalau kita ingin memahami Nietzsche, maka kita harus siap untuk membongkar nilai, dan kita harus bersifat otentik, berani berpikir sendiri, berani untuk tidak sistematis, karena bagi Nietzsche itu spontanitas itu sesuatu yang sangat penting, tidak mengada-ngada. Bahkan seorang filsuf yang menuliskan karyanya secara sistematis, terumuskan, itu adalah bersifat kekanak-kanakan dan mengalami demoralisasi karena menganggap kebenaran telah cukup hanya dijelaskan oleh satu kalimat atau satu kebenaran, satu rumusan kebenaran seperti itu. Maka pada Nietzsche dijelaskan ada sebagai perspektivisme. Jadi filsuf ini sangat berbahaya sekali dalam ranah sains, kritik terhadap sains, agama, budaya, kemapanan, dan pada akhirnya dipertajam oleh Derrida dalam dekonstruksi. Ini kan sangat berbahaya nih. Jadi Nietzsche itu dia membaca tentang tradisi budaya Yunani, yaitu mengenai Apollo dan Dionysian, Apollonian dan Dionysian. Kita menganggap bahwa manusia ini hidup di dalam sesuatu yang tenang, rapih, indah, tertata. Itu adalah Apollonian, menyukai kedamaian. Tapi ternyata manusia itu memiliki dimensi yang lain lagi, yaitu dimensi Dionysian, sesuatu yang histeris, menakutkan, tragedi, dan manusia harus hidup di antara kedua hal tersebut. Jadi realitas itu bagi Nietzsche itu ya perubahan gitu kan. Nah disinilah kita harus bisa menyimak tentang apakah hidup yang kita jalani ini biasa-biasa saja, tanpa histeris, tanpa musik, tanpa kemabukan. Ini adalah sesuatu yang layak dijalani, mungkin bagi Nietzsche seperti itu. Dan apakah kita hanya mau bertopang pada satu otoritas agama, ketuhanan seperti itu gitu ya. Dan tentu saja bukan untuk membuat kita menjadi tanpa pegangan, justru menguji setiap pegangan itu penting. Mungkin demikian dari saya tentang ketiga filsuf yang sangat berbahaya ini. Terima kasih.